Pemirsa, operasi justisi dan penyekatan masih berlangsung di Simpang Gadok Ciawi, Jawa Barat pada H+1 libur Tahun Baru Imlek. Pada masa pandemi ini jumlah kendaraan wisatawan yang menuju ke arah puncak terpantau mengalami penurunan. Tim gabungan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan operasi justisi di Simpang Gadok Ciawi, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu pagi. Wisatawan yang hendak menuju ke arah puncak menggunakan kendaraan pribadi roda 4 wajib menunjukkan hasil rapid antigen. Ratusan kendaraan terpaksa putar balik ke arah Jakarta karena tidak bisa menunjukkan rapid antigen. Selain itu, tim gabungan rencananya akan melakukan tes rapid antigen secara acak ke lokasi wisata di wilayah puncak. Memakai masker, menjaga jarak. Libur panjang Tahun Baru Imlek saat ini dimanfaatkan warga Kota Medan untuk pergi berwisata air terjun Sikulikap di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tidak sedikit warga yang tidak menggunakan masker dan tidak terlihat pula adanya satuan tugas COVID-19. Memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, sejumlah warga Kota Medan menghabiskan waktu berlibur ke panorama air terjun Sikulikap yang berada di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meskipun harus ditempuh dengan berjalan kaki untuk menuju lokasi air terjun, tetapi pengunjung cukup bersemangat dengan melintasi jalan yang cukup terjal. Namun sesampainya di lokasi air terjun, rasa lelah pengunjung akan terbayar karena keindahan panorama air terjun Sikulikap. Namun tidak sedikit warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan juga tidak adanya tim satuan tugas COVID-19 di lokasi wisata. Dan untuk mengetahui lokasi liburan di kawasan Puncak Bogor, sudah ada reporter Ken Ane, dan juga dari kawasan Brastagi, Sumatera Utara, sudah ada reporter Wanasari. Baik, kita akan ke Ken Ane terlebih dahulu. Seperti apa pantauan Anda libur Tahun Baru Imlek di Bogor, Jawa Barat saat ini? Ya, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Libur Imlek tahun ini di tengah pandemi memang berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena berdasarkan informasi yang kami himpun sejak pagi hari tadi hingga saat ini, terpantau kendaraan yang menuju ke wilayah puncak dari arah Jakarta ini kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini cenderung mengalami penurunan. Bila biasanya ada di angka 20.000, di liburan Imlek tahun ini tadi tercatat atau terdata hanya sekitar 5.000. Dan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang biasanya ini mengalami lonjakan setiap datangnya hari libur, ini tim gabungan saya dari kepolisian, dari Satlantas Polres Bogor ini melakukan rapid test antigen untuk kendaraan-kendaraan roda 2 khususnya yang akan melintas Simpang Gadok menuju ke arah puncak, pemirsa. Ini merupakan metode jemput bola yang coba dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Ada sekitar 100 tes kit atau alat tes swab antigen yang disediakan di Pospol di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat ini, pemirsa. Dan ini memang ditujukan kepada para wisatawan yang akan menuju ke arah puncak. Karena memang kalau biasanya operasi justisi atau pengecekan surat rapid antigen ini dilakukan untuk kendaraan-kendaraan roda 4. Kali ini pihak Satlantas Polres Bogor mencoba untuk menyasar kendaraan lain seperti kendaraan roda 2 yang akan mencoba melintas di wilayah ini. Dan Anda bisa saksikan, pemirsa, ini ada juga beberapa kendaraan atau motor gede yang sudah terparkir di Pospol karena mereka ini terjaring oleh Satlantas Polres Bogor untuk bisa melakukan rapid test antigen. Kita akan tanya langsung kepada Kasatlantas Polres Bogor. Sudah bergabung bersama kami Ibtu Diki Pranata. Selamat siang, Ibtu Diki. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Diki, bisa dijelaskan saat ini apa sih Pak yang sedang berlangsung di Pospol oleh Satlantas Polres Bogor sendiri? Jadi kami selama PPKM Mikro ini melaksanakan rapid swab mobile. Artinya kami mengejar, ya, jadi jemput bola pada para pengunjung wisatawan jalur puncak untuk melaksanakan swab gratis. Jadi kita untuk meningkatkan angka tracing juga, demikian, Mbak. Nah ini Pak, kalau saya lihat kan tadi memang konsentrasinya kalau di sini lebih ke kendaraan-kendaraan roda 2 ya Pak, ada juga ada beberapa moge juga. Ini memang konsentrasinya seperti apa? Seperti apa Pak? Kendaraan-kendaraan mana? Jadi kalau bilang konsentrasi semua menjadi fokus kita, ya. Jadi mau roda 2, roda 4 jadi konsentrasi kita. Juga ada di beberapa angkot, mobil,
pengunjung yang kita stop untuk dicek secara sampel untuk swab antigennya. Oke. Nah, lalu untuk kalau tempat-tempat wisata sendiri seperti apa sih Ibtu Diki? Apakah nanti juga akan dilakukan rapid test antigen jemput bola juga ke tempat-tempat wisata? Tentu, jadi rapid swab mobile ini sendiri itu keliling Mbak, tergantung jadi dari tim patroli kita, itu bersama gugus tugas akan menginfokan ke kita, di tempat A sedang ada kerumunan lebih dari kapasitas. Maka kami akan ke sana bersama tim kesehatan untuk melaksanakan swab mobile. Nah, kalau sampai sejauh ini Ibtu Diki sudah berapa banyak sih kendaraan yang kemudian harus dipaksa putar balik karena tidak bisa menunjukkan rapid test antigen atau mungkin rapid test antigennya dinyatakan positif? Ya. Per hari ini kalau menemukan rapid test positif belum ada, alhamdulillah. Namun untuk putar balik dari pagi kita sudah ada sekitar angka 840 kendaraan. Sesuai data yang ada, 840 kendaraan sudah kita putar balik. Nah, kondisi semacam ini masih akan terus diberlangsungkan hingga kapan? Selama PPKM berlangsung, kita akan terus melaksanakan program rapid swab mobile maupun program pengecekan checkpoint di titik masuk Bogor. Tidak hanya terbatas pada hari raya Imlek ini saja ya? Tidak hanya karena kondisi libur panjang tidak, tapi setiap hari kita laksanakan. Oke. Nah, Ibtu Diki, kalau kemarin ini kan sempat ramai beberapa kendaraan moge juga Ibtu Diki seperti ini yang katanya melintas tanpa adanya pengawasan dari pihak kepolisian tanpa menunjukkan rapid antigen. Seperti apa sih Ibtu Diki? Baik Mbak, ini sekalian juga terima kasih kesempatannya. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwasanya tempo hari itu kita sudah melaksanakan pemeriksaan ya tepat di jalan ini di depan pos Pol Gadot di lampu merah. Ketika mereka terhenti karena memang ada lampu merah, petugas kita sudah menghampiri para pengendara tersebut dan mereka mendapat menunjukkan. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan kita tidak punya alasan untuk menghalau perjalanan mereka. Setelah mereka dapat menunjukkan, kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Artinya tidak ada kaitannya dengan adanya pengawalan yang dikatakan ada pihak kepolisian di situ ya Ibtu Diki? Saya pastikan tidak ada pengawalan, Mbak. Oke. Nah, Ibtu Diki, kalau untuk hari ini dan mungkin hari-hari selanjutnya rencananya akan ada berapa banyak sih rapid test swab antigen yang disediakan oleh pihak kepolisian? Rata-rata per hari kita di 100 sampai dengan 75 sampai dengan 100 alat rapid test kit yang kita gunakan. Nah, kalau untuk di kawasan Puncak sendiri, Ibtu Diki, ada berapa banyak sebenarnya pos yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga tim gabungan untuk bisa mengamankan dan juga menekan penyebaran angka COVID? Oke, kalau di Bogor, seluruh Bogor ada 9 titik, Mbak. Checkpoint itu ada Babakan Madang, Citerep, ada di Dramaga, Kemang, di Puncak, Rindu Alam. Tapi kalau sepanjang jalur Puncak ada 3 titik. 3 titiknya itu ada di Pasar Cisarua, di Gadok kita di bawah di sini saat ini, dan di Rindu Alam. Baik, terima kasih Ibtu Diki Pranata atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Tadi pemirsa informasi langsung dari Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Diki Pranata, mengenai upaya-upaya yang terus dilakukan oleh tim gabungan dan juga kepolisian untuk menekan penyebaran angka COVID-19 pada musim libur Imlek tahun ini khususnya. Kembali kepada Maria di studio. Baik, terima kasih Ken Ana. Itu artinya sudah disediakan rapid test antigen jemput bola dan juga beberapa titik juga sudah disediakan checkpoint. Kita akan tanya seperti apa juga suasana liburan Imlek atau Tahun Baru Cina di Brastagi saat ini, Wanasari. Ya, Maria dan pemirsa, selain air terjun Sikulikap, salah satu destinasi favorit di sekitaran kota Brastagi, ada banyak destinasi lainnya yang bisa menjadi pilihan bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu liburnya. Salah satunya adalah di Bukit Gundaling. Nah, bukit ini memiliki ketinggian hampir 1.600 meter di atas permukaan laut dan ini menjadi destinasi yang favorit bagi warga untuk dikunjungi. Mengapa? Karena dari Bukit Gundaling ini bisa dilihat indahnya pemandangan kota Brastagi maupun pemandangan alam pegunungan yang terdapat di sekitaran Kabupaten Karo. Selain itu, dengan biaya yang sangat terjangkau, pengunjung juga bisa menghabiskan waktunya seharian di Bukit Gundaling ini, diantaranya yaitu dengan berkuda, bersuah foto maupun hanya menyewa gazebo untuk bisa menghabiskan ataupun bersantai sambil menikmati pemandangan. Selain itu, tarif yang dikenakan oleh pengelola untuk menikmati berbagai suguhan wisata yang ada di Bukit Gundaling ini juga sangat terjangkau. Misalnya dengan menunggang kuda dikenakan biaya Rp40.000 sampai Rp200.000 untuk durasi 1 jam. Sementara untuk lama menunggang di sekitaran ataupun jarak Bukit Gundaling ini hanya sekitar 1,7 km saja, sehingga pengunjung bisa memilih berbagai alternatif suguhan wisata yang bisa dinikmati di Bukit Gundaling ini. Selain bisa menunggang kuda, pengunjung juga bisa menikmati
penyewaan baju begitu yang ada di sini seperti ala-ala Korea, dan ini juga tarifnya sangat terjangkau. Hanya dengan Rp20.000 saja pengunjung bisa menyewa pakaian, kemudian bisa memilih spot foto untuk dijadikan kenang-kenangan ketika berkunjung di Bukit Gundaling ini. Nah, pemirsa, sayangnya destinasi wisata memang sudah diaktifkan ataupun dioperasikan di masa pandemi dengan tujuan untuk mengembalikan ekonomi. Tetapi sayangnya pengunjung maupun masyarakat yang ada di sini tidak seluruhnya mematuhi protokol kesehatan, baik menjaga jarak maupun menggunakan masker. Dan kami pun di sini tidak melihat adanya petugas dari petugas Satgas yang memberi peringatan kepada pengunjung maupun yang memberikan teguran kepada pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Maria. Tentunya ini menjadi kritik juga bagi Satuan Tugas COVID-19 di Brastagi, Sumatera Utara untuk bisa kemudian memberikan pengawasan lebih di sejumlah lokasi wisata di sana. Terima kasih Wanasari dan juga Ken Anas sebelumnya ada di Puncak Bogor, Jawa Barat.